Kamu percaya nggak? Ada desa yang benar-benar dihapus dari peta, dan semua penghuninya hilang tanpa jejak. Aku pernah masuk ke desa itu, dan sampai sekarang, aku masih dihantui. Aku nggak pernah nyangka, rasa penasaran bisa membuat hidupku berubah selamanya. Cerita ini terjadi sekitar 15 tahun lalu, saat aku masih muda, masih sok berani, dan merasa dunia ini nggak ada yang perlu ditakuti. Tapi setelah kejadian itu, aku sadar, ada tempat-tempat yang memang ditakdirkan untuk tidak disentuh manusia. Namaku Ilham. Aku lahir dan besar di sebuah kecamatan kecil di Jawa Tengah. Tempatnya biasa saja, nggak terlalu desa, tapi juga nggak bisa dibilang kota. Tapi satu hal yang selalu aku dengar sejak kecil adalah tentang keberadaan sebuah desa misterius yang letaknya tidak jauh dari tempat tinggalku. Orang-orang menyebutnya Desa Karang Alas. Orang tua bilang Karang Alas dulunya desa kaya raya. Setiap rumah punya sawah luas, ternak banyak, dan hasil bumi melimpah. Tapi semua itu ada harganya. Konon, hampir semua warganya melakukan pesugihan. Dan yang paling menyeramkan, setiap malam Jumat Kliwon selalu terdengar suara tangisan anak-anak dari tengah desa. "Anak siapa, Bu?" tanyaku waktu kecil dulu. Ibuku hanya diam, matanya menerawang jauh, seolah ada kenangan yang sengaja dia tutupi. Yang jelas, cerita tentang desa itu selalu membuat bulu kuduku merinding. Yang paling membuat aku penasaran adalah, di peta, Karang Alas memang ada. Tapi kalau ada yang tanya ke warga sekitar, semuanya pura-pura nggak tahu. Bahkan ada satu kejadian aneh. Katanya dulu ada satu keluarga yang ngaku berasal dari sana. Tapi tiba-tiba mereka semua hilang secara misterius. Rumahnya kosong tanpa jejak, seperti tidak pernah ada. Aku nggak pernah berani main terlalu jauh ke arah desa itu. Tapi semua berubah ketika aku diajak temanku. "Wawan, Lan, liburan panjang, camping yuk," ajaknya. "Di mana?" "Di air terjun belakang hutan itu." Aku langsung waspada. Lokasi yang dia tunjuk ada di perbatasan wilayah Karang Alas. Aku menolak, jelas-jelas aku nggak mau cari perkara. Tapi Wawan selalu bisa membujukku. "Gila, Lan, kita cowok. Masak takut sama cerita-cerita kayak gitu? Kita buktikan sendiri. Siapa tahu malah bisa bikin konten." Akhirnya aku luluh. Kami berdua berangkat pagi-pagi dengan perlengkapan seadanya. Perjalanan menuju lokasi nggak mudah. Hutan lebat, jalan setapak yang mulai tertutup ilalang, dan hawa panas yang aneh. Yang membuat aku makin gak nyaman adalah, sepanjang perjalanan, aku merasa diawasi, seperti ada banyak mata yang memperhatikan dari balik semak. Tapi setiap aku tengok, nggak ada siapa-siapa. Jam 3 sore, kami sampai di air terjun kecil itu. Memang indah, tenang, suara gemericik air seperti menyambut kedatangan kami. Kami mendirikan tenda, membuat api unggun kecil, dan menyiapkan makan malam. Tapi sejak matahari mulai turun, suasana berubah drastis. Suara gemericik air perlahan menghilang, yang tersisa hanya kesunyian mencekam. Tidak ada jangkrik, tidak ada burung, hanya suara angin yang pelan, seakan membawa bisikan. Wawan masih santai, bahkan mulai menghidupkan musik dari HP-nya. Tapi aku sudah mulai gelisah, rasanya seperti ada yang salah. Hingga tiba-tiba, hi, suara tawa anak-anak. Samar, pelan, tapi jelas dari arah belakang air terjun. Aku langsung menoleh. Wawan terdiam. "Lo denger, Wan?" Dia mengangguk pelan. "Kita pulang aja yuk," ujarku gemetar. Baru saja aku berdiri, Dewa RR, api unggun kami padam, seperti ada angin besar yang meniupnya. Tapi, tidak ada angin, suasana berubah jadi gelap gulita. Senter kecil yang aku bawa mulai bergetar karena tanganku gemetar hebat. Dan dari arah air terjun, samar-samar muncul sosok manusia. Bukan satu, tapi puluhan. Mereka berdiri diam, dengan tubuh compang camping, sebagian tanpa kepala, sebagian dengan tubuh penuh luka terbuka, dan sebagian lagi membawa sesuatu. Kepala anak kecil yang menatap kami kosong. Aku mulai panik. Tiba-tiba, dari antara kerumunan itu muncul satu sosok yang paling jelas. Perempuan tua, rambut panjang, bajunya sobek-sobek,
Matanya putih semua tanpa bola mata, dia tersenyum menatap kami. Selamat datang di Karang Alas. Aku tidak tahu kekuatan apa yang mendorongku untuk bergerak. Aku tarik tangan Wawan dan berlari sekuat tenaga, tapi langkah kaki di belakang kami semakin banyak. Suaranya jelas, berlari mengejar kami. Aku terjatuh, lututku terluka, tapi aku paksa berdiri lagi. Nafasku sesak, tubuhku lemas, tapi aku tahu kalau berhenti, aku bakal mati. Dan yang paling membuat aku trauma sampai sekarang adalah, saat aku menoleh ke belakang, aku melihat Wawan tersandung. Tapi ada yang aneh, dia tidak jatuh, ada tangan yang menyambarnya. Tangan, pucat, kurus, keluar dari tanah, menarik kakinya masuk ke dalam lumpur hitam pekat. Wawan, aku berteriak sekencang-kencangnya. Tiba-tiba semuanya gelap, aku terbangun, di depan rumahku, siang hari. Panas, aku bingung, antara sadar atau mimpi. Wawan ada di sampingku, tergeletak dengan wajah pucat. Yang lebih membuat aku bingung, ibu dan beberapa tetangga berdiri menatapku dengan ekspresi aneh. Kalian ketemu siapa semalam? Tanya ibuku pelan. Aku nggak bisa jawab, mulutku terkunci. Tapi aku tahu, ibu menyembunyikan sesuatu. Beberapa hari setelah kejadian itu, Wawan mulai berubah. Setiap malam, dia duduk di teras rumahnya, menatap kosong ke arah barat, ke arah Karang Alas. Kadang-kadang aku dengar dia tertawa pelan sendiri. Aku berusaha menenangkannya, tapi dia seperti bukan Wawan yang aku kenal. Sampai suatu malam, aku bermimpi. Dalam mimpiku, aku berada di tengah-tengah desa yang hancur. Rumah-rumah terbakar, dan di tengah desa itu berdiri sosok perempuan tua yang sama, tersenyum kepadaku. Aku belum selesai dengan kalian. Seminggu kemudian, Wawan meninggal. Kata orang, dia terjatuh dari atap rumah. Tapi aku tahu, itu bukan kecelakaan biasa. Dan malam sebelum kematiannya, aku mendengar suara dari arah jendela kamarku. Hi, hi. Hi, tawa anak kecil, yang perlahan berubah menjadi tangisan pilu. Sejak hari itu aku bersumpah, jangan pernah main-main dengan tempat yang sudah jelas-jelas terlarang. Karena di sana bukan hanya cerita, tapi ada sesuatu yang nyata. Dan aku tahu, mereka masih mengawasiku, sampai sekarang.